Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita masuki pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada Isma, harap dipimpin doanya. Baik Pak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki pelajaran, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ismawati, Hadir Pak. Gustina, Hadir Pak. Tika Junita. Hadir Pak. Baik sekali hadir semua ya hari ini anak-anak. Ya Pak. Baik, Bapak akan bertanya, pernahkah kalian melihat seseorang yang berusaha keras mencapai cita-citanya? Pernah Bapak, tangga saya punya usaha kecil. Kalau saya lihat di YouTube Pak, banyak anak muda yang punya usaha. Bagus sekali. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang pemuda yang sukses membangun usaha ternak. Mari kita baca bersama. Bisa kalian lihat teks yang di atas. Bisa Pak. Paragraf pertama, Bapak minta kepada Isma tolong dibaca paragraf yang pertama. Baik Pak. Sekarang Pak. Besok. Iya, sekarang. Judulnya itu peternak muda, peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Dia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Yono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat dia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Baik, lanjutkan kepada Junita. Tolong dibaca. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007. Ia mendapatkan inspirasi baru ketika melihat hewan-hewan kurban. Ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman selama kuliah. Semasa kuliah. Lanjut Pak. Lanjut. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai berternak dan sapi. Setelah usahanya berjalan setahun berikutnya, ia mengembangkan usaha untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Baik, lanjut kepada Justina. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi, berikutnya pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Baik, semua bacaannya anak-anak. Sekarang mari kita bahas isi bacaan dari peternak muda dari Malang. Siapakah tokoh utama dalam teks ini? Yono Pak. Bagus sekali. Apa pekerjaan Tiono? Ia seorang pekerja peternakan Bapak. Bagus sekali anak-anak. Sekarang mari kita berdiskusi. Bapak akan membuat kalian menjadi satu kelompok. Kalian berdiskusi tentang teks yang kita baca tadi. Silakan kalian berdiskusi. Bapak kasih waktu 2 menit. Baik Bapak. Kita mendiskusikan apa Bapak? Diskusikan tentang teks bacaan di atas, tentang cerita di atas, apa maknanya dan apa pelajaran yang dapat diambil. Baik Bapak. Sudah Bapak. Sudah ya? Sudah. Baik, sekarang Bapak ingin bertanya, bagaimana Tiono memulai usahanya? Dia memulai dengan modal seadanya Pak. Dan dia juga mengumpulkan dana dari teman-temannya Pak. Dia belajar dari tempat kuliahnya Pak. Dan dia terus mengembangkan usahanya sedikit demi sedikit. Baik anak-anak, sekarang tulis satu paragraf tentang pelajaran yang kalian dapat dari kisah Tiono. Baik Bapak.
Contohnya dari Triono saya belajar bahwa untuk mencapai cita-cita kita harus bekerja keras. Bapak kasih kalian waktu 1 menit untuk membuat contoh kalimat. Tulis dengan rapi dan bagus. Baik. Kenapa Pak? Sekarang Isma, sebutkan teks yang kamu tulis. Saya menulis Triono itu berhasil karena dia tekun dan punya cita-cita besar. Nah, dia itu memulai dari modal sedikit tetapi tetap semangat. Kalau kamu Nita, coba bacakan tulisan yang kamu tulis tadi. Saya belajar bahwa Triono tidak menyerah. Ia memulai usahanya dari kecil dan terus berusaha hingga berkembang. Baik, sekarang kumpulkan 8 tulisan yang kalian tulis tadi. Baik Bapak. Kita akan mengerti mana yang salah dan mana yang benar. Baik, silahkan ambil buku ini, kita kasih ke kawan-kawannya. Baik anak-anak, kalian semuanya hebat. Pantang menyerah dan sikap tekun itulah yang harus kalian terapkan dalam kehidupan seperti Pak Triono tadi. Baik, sekarang Bapak ingin bertanya lagi. Sebutkan 1 nilai moral yang kalian pelajari hari ini. Kita harus bekerja keras, Pak. Tidak boleh menyerah kalau ingin sukses Pak. Rajin berusaha, Pak. Bagus sekali anak-anak. Sekarang Bapak kasih kalian tugas untuk memperbaiki paragraf yang kalian buat tadi. Mungkin hanya ini pelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.